Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun, yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Rombongan nih dari pejabat-pejabat datang ke Al-Zaitun. Pimpinan saya, seorang jenderal aja sudah tunduk sama kita. Ya, selalu dibilang bagaimana? Kayak gitu. Selalu dibilang sudah taslim atau tunduk. Sudah tunduk sama kita, bagaimana kamu hanya sekedar seorang rakyat biasa, rakyat umum, masa nggak mau tunduk sama NII? Masa nggak mau ngikutin NII? Begitu doktrinnya. Semua pernyataan-pernyataan, mulai dari orang yang mengaku sebagai ulama hebat, paham tentang Quran dan lain-lain, seluruhnya mulut-mulut yang menurut saya keluar dari mulut-mulut itu dengan pesantren Az-Zaitun, dengan Syekh Panji Gumilang. Ini orang yang punya latar belakang agama, seorang ulama, seorang kiai, semua membantai hadis seorang Panji Gumilang. Kalian ini sebetulnya kenapa setiap mau pemilu baru peristiwa ini dibicarakan tentang Panji Gumilang dan Pak Zaitun? Ya, saya terus terang mengecam pernyataan Prof. Mahfud MD. Kenapa? Yang pertama, ini kan sudah masuk dalam wilayah penyidikan. Tapi dia langsung mengkat, langsung mau lokalisir, ini hanya Panji Gumilang. Nah, ini nggak boleh Pak Mahfud nih, mohon maaf loh. Pak Mahfud, saya punya foto, 20 tahun lalu saya sudah bicara masalah ini. Sama Pak Mahfud ya. Jadi Anda sudah pernah ketemu dengan Mahfud MD 20 tahun yang lalu? Ada fotonya. Sudah bicara tentang saya. Ponpes Al-Zaitun. Ponpes Al-Zaitun. Jawabannya apa pada saat itu? Ya saat itu karena memang waktunya singkat ya beliau tidak terlalu banyak. Tapi saya sudah pernah kasih buku ini sama Pak Mahfud MD. Pesantren Al-Zaitun sesat. Jadi persoalan Mahat Al-Zaitun ini harus dilihat secara menyeluruh. Apa hal-hal yang memang terjadi pelanggaran hukum. Jadi bukan hanya soal penistaan agama. Mohon maaf ya, Pak Menko Polhukam, ya yang bertanggung jawab terhadap keamanan. Ya, terus apa poinnya? Negara. Kita mau break dulu. Terus terang ya, lebih dari hampir 35 tahun masyarakat, rakyat, mahasiswa tidak terlindungi oleh negara. Ya, mereka menjadi korban daripada orang-orang yang, kalau bahasanya YLBHI, orang-orang yang intoleran. Jadi nggak bisa disimplifikasi hanya Panji Gumilang saja, tapi ponpesnya juga. Iya, dia tuh perangkat. Ya, ibarat pohon harus sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau Panji Gumilangnya saja yang ditindak, itu tidak menyelesaikan persoalan? Bukan. Ini artinya hiruk pikuk ini memang dalam rangka untuk transisi kepemimpinan di Al-Zaitun. Ada pihak-pihak yang memang ingin supaya ingin menghilangkan jejak adanya kejahatan. Jelas-jelas ya. Siapa ini pihak-pihaknya, siapa? Ya pihak-pihak ya terus terangnya kalau zaman dulu disebut ya Ali Murtopo misalnya. Kalau yang sekarang kan jelas siapa. Tapi ada petinggi siapa maksudnya? Petinggi pemerintah gitu, menghilangkan jejak. Iya, jadi siapapun yang menjadi presiden, siapapun menjadi aparatur negara, ada tangan-tangan tersembunyi yang selama ini memang ingin melemahkan bangsa. Sekarang ini masih ada nggak? Masih ada. Masih ada yang menjadi backingnya? Masih. Berarti siapa? Yang pasti bukan Pak Muldoko. Ya. Siapa? Tapi mohon maaf saja. Siapa maksudnya ini? Siapa? Kami sudah pernah melaporkan Pak Hendro Priyono ke Baris Krim Polri. Soal? Ya, soal pengancaman. Pengancaman apa? Pengancaman bahwasanya buku kami nih, ya buku teman-teman yang mengkritis Al-Zaitun dibilang buku iblis. Dan jadi artinya yang jadi backing sampai saat ini ya, Pak Hendro Priyono? Ya, salah satunya Pak Hendro Priyono. Kiai Haji Hasib Wahab, selaku putra pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, apa yang disampaikan Panji Gumilang terkait ideologi Pancasila hanyalah kamuflase belaka. Menurutnya, pesantren Al-Zaitun patut diduga sebagai salah satu pusat gerakan negara Islam Indonesia yang dikenal radikal. Di balik kamuflase Al-Zaitun, sambung Kiai Hasib,
sebenarnya Panji Gumilang ingin mendirikan negara Islam. Terkait hal itu, dia menegaskan, sudah sepantasnya pesantren Al-Zaitun diinvestigasi, dan pemerintah diminta tegas membatasi penyebaran. Bertentangan dengan hal tersebut, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, membela Panji Gumilang mati-matian, karena dituding ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Ali Ngabalin tak terima, Panji Gumilang disudutkan, hingga dikatakan sesat. Padahal, kericuhan soal terjadi, karena pernyataan Panji Gumilang, yang diduga mencoba untuk menyelewengkan ajaran Islam. Bahkan, Ali Ngabalin juga mentertawakan kesaksian dari orang-orang, yang mengatakan bahwa Panji Gumilang, akan mendirikan NII. Menurut Ngabalin, topik soal ingin dibentuknya negara Islam merupakan pembahasan kuno, sehingga dia tertawa saat mengatakannya. Zaman sekarang orang masih bicara tentang negara Islam. Hari ini orang masih bicara tentang negara Islam. Logika apa dipakai? Hey, please. Kalau orang-orang yang mantan, bekas, Kang Asep dan lain-lain, semua testimoni ini apakah bisa menjadi alat dan barang buktikah? Ngabalin mengatakan, pengakuan-pengakuan yang disampaikan mantan anggota NII, tidak sepenuhnya bisa dikaitkan kepada Panji Gumilang. Ali Mokhtar Ngabalin, punya sikap berbeda dengan Menko Polhukam Mahfud MD, terkait kontroversi pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Ali Ngabalin justru membela Panji Gumilang, dan mengecam siapa saja yang menuduh Panji Gumilang dan Al-Zaitun sesat. Ali Ngabalin menilai, pihak yang mempermasalahkan Panji Gumilang, diduga karena ingin merebut Al-Zaitun dan tangannya. Ali Ngabalin menyebut, pihak yang menuduh Panji Gumilang sesat, adalah cara-cara yang tidak bermoral, cara kotor yang ingin merampas Al-Zaitun. Ali Ngabalin juga memuji Panji Gumilang, karena merupakan lulusan dari Gontor. Padahal, pihak Gontor sendiri membantah hal tersebut. Pihak Gontor menjelaskan, bahwa Panji Gumilang hanya sempat belajar di Gontor, namun tidak sampai lulus. Sehingga, pernyataan Ali Ngabalin, juga perlu dipertanyakan. Akibat dari sikap Ali Ngabalin yang begitu mati-matian membela Panji Gumilang, semakin memperkuat dugaan publik, bahwa ada backingan dari para pejabat pada Panji Gumilang, sehingga seperti sulit tersentuh dengan hukum.